Kita simak videonya. Menurut saya ya, nggak ada pemimpin memikirkan kepentingan rakyat selama dia lahir dari rahim partai. Kamu mau berharap apa dari pemimpin hasil partai? Paling ujungnya bikin kebijakan yang menguntungkan partainya. Ini bukan sinis ya, ini cara kerja. Partai itu mesin butuh bensin. Bensinnya, kekuasaan, jabatan, proyek, posisi. Jadi jangan pura-pura kaget kalau begitu duduk, yang pertama diurus bukan rakyat, tapi utang politik. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di mana-mana sama. Makanya dalam sejarah manusia, pemimpin yang gak punya kepentingan pribadi itu langka banget. Bukan langka kayak emas, langka kayak air di gurun. Nah, di titik ini menariknya justru banyak sejarawan dan pemikir non-muslim yang bilang ada satu nama yang aneh kalau dibaca pakai logika politik biasa, Muhammad. Bukan kata ustadz, bukan kata khotbah. Ini kata orang-orang barat yang dingin, skeptis, dan gak punya kewajiban ngebelain Islam. Pertanyaannya simpel, kalau Muhammad itu cuma pengen kuasa, pengen kaya, pengen pengaruh, ngapain dia milih jalan paling nyiksa? Coba lu bayangin waktu di Mekah sebelum punya pasukan, sebelum punya negara, sebelum punya apa-apa, dia itu ditawarin jadi raja nolak, ditawarin harta nolak, ditawarin perempuan nolak, ditawarin kompromi nolak. Yang nawarin bukan orang kecil loh, yang nawarin itu elit Quraisy, pemilik modal, pemilik kuasa, pemilik segalanya di Mekah. Kalau dia mau realistis, mau dewasa politik, atau mau kompromi dikit demi stabilitas, hidupnya selesai saat itu juga. Enak, aman, kaya, terhormat. Tapi dia pilih apa? Pilih dimusuhi, pilih diboikot, pilih dicaci, pilih diancam dibunuh, pilih hidup susah bertahun-tahun. Ini titik di mana banyak sejarawan barat garuk-garuk kepala. Seorang sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, yang bukan muslim malah bilang kira-kira begini, gak masuk akal nyebut Muhammad penipu. Orang penipu itu cari untung. Ini orang justru hidupnya makin hancur karena apa yang dia bawa. Logikanya simpel, bahkan buat orang paling awam ya. Kalau lo bohong, lo pasti pengen hidup lo enak. Kalau lo jualan agama, lo pasti pengen kaya. Kalau lo main politik, lo pasti pengen aman. Tapi ini orang makin keras berdakwah, makin miskin. Makin konsisten, makin banyak musuh. Makin berpengaruh, makin besar ancaman pembunuhan untuknya. Ini bukan pola orang cari untung ya. Ini pola orang yang kejebak sama keyakinan sendiri. Sejarawan barat lain, Montgomery Watt, malah bilang lebih kejam lagi. Kalau Muhammad itu penipu, berarti dia penipu paling bodoh dalam sejarah. Karena dia nggak pernah menikmati hasil penipuannya. Coba lo bandingin sama pemimpin hari ini. Baru kampanye aja